Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Wahyu Budi Aprilian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Fastabikul Khairat Samarinda, akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang pembelajaran dari penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Latar belakang diseminasi ialah dikarenakan belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan juga penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Ada dua tujuan diseminasi dilakukan, yaitu yang pertama meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik kepada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Ada 4 langkah dalam persiapan pelaksanaan diseminasi dan pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk menyusun jadwal. Yang kedua, mengundang rekan-rekan guru melalui pesan WA di grup sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan diseminasi, dan yang keempat ialah menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Berikut ialah pelaksanaan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih Bapak Ibu berkenan untuk hadir di sini dalam rangka salah satu tugas saya di CGP, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah sekaligus menyebarkan pemahaman juga penerapan dalam pengalamannya. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kehadirannya kepada Ibu Gusnul selaku Wakapur perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Fastabikul Khairat Samarinda, juga kepada teman-teman yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Mari kita mulai untuk materi kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita lanjut. Bisa jadi bukan anak nakal, anak memiliki kendala. Intinya salah satunya ada di sini yang tidak mereka dapatkan. Satu, mungkin mereka tidak mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Di sini mereka bermasalah. Bisa jadi mereka tidak memiliki rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bisa jadi nanti mereka bermasalah di sekolah. Bisa jadi mereka tidak memiliki rasa kebebasan, tidak dipedulikan. Nanti mereka bermasalah. Jadi setiap masalah kita coba cari tahu dulu muaranya di mana, baru nanti kita motivasi perilaku manusia mengapa mereka berbuat seperti itu, yaitu pertama menghindari ketidaknyamanan, ada imbalannya, tapi yang terakhir target kita nanti ada di sini, yaitu mereka menjadi pribadi yang mereka inginkan tanpa paksaan. Ada 3 hukuman, ialah tidak berencana, menjadi atau apa yang terjadi bersifat satwa dari guru ke murid. Oke, selanjutnya ialah posisi kontrol guru. Ini bagaimana teman-teman Bapak Ibu guru bisa menempatkan diri dalam setiap proses penyelesaian masalah. Ketika ada masalah, bagaimanakah teman-teman Bapak Ibu guru ini menempatkan dirinya? Ada 5 posisi kita bagaimana dalam penyelesaian masalah. Pertama, sebagai penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan terakhir ialah sebagai manajer. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa sebagai manajer. Yang pertama, penghukum itu ciri-ciri katanya ialah begini. Misalkan ada anak yang terlambat, atributnya tidak lengkap ketika upacara. Tanpa babi-bu kita langsung bilang silakan berdiri, hormat kepada bendera. Itu sebagai penghukum. Jadi kata-katanya ialah langsung justifikasi kamu salah, ini hukumannya. Itu untuk penghukum. Yang kedua ialah tentang pembuat merasa bersalah. Misalkan ada anak yang datang kepada kita terlambat, kita kalimatnya yang kita sampaikan ialah harus berapa kali sih Bapak bilang sama kamu, saya kecewa sama kamu. Itu. Jadi kata kuncinya ialah bagaimana kita membuat anak merasa bersalah terhadap kelakuannya mereka. Ya, yang ketiga ialah sebagai teman. Kata kuncinya ialah
kenapa sih kalian itu nggak bisa ikutin aturan? Lain kali nggak boleh ikut lagi, nggak boleh diulangi lagi ya. Bahasanya lebih ke dalam personalnya mereka. Jadi kita mulai merangkul mereka itu sebagai teman. Nah, yang keempat ialah sebagai pemantau. Pemantau ini tidak sebagai musuh, tidak sebagai temannya mereka, tapi sebagai yang ikut aturan. Ada aturan, ini larangannya. Contohnya ialah misalkan ada sebuah pelanggaran yang mereka lakukan. Kalimat yang kita ucapkan ialah, tahu kan konsekuensi melanggar aturan sekolah? Nah, setelah ini kamu beli atribut yang baru di koperasi, lalu kamu pakai dan tidak boleh diulangi lagi. Itu sebagai pemantau, teman-teman. Dan yang terakhir ialah sebagai manajer. Target kita nanti semua akan di sini, yaitu bagaimana kita membahasakan diri ketika ada anak yang bermasalah, langsung kita sampaikan, kamu tahu kan kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana cara kita biar bisa memperbaikinya. Langsung fokus kepada solusinya, jadi tidak menyalahkan anak, tidak langsung judge anak, tapi kita coba cari solusinya. Biasanya kita akan recall lagi pemahaman mereka tentang apa yang namanya kesepakatan kelas, karena biasanya kita pasti akan membuat kesepakatan kelas dulu biar kita bisa anak mengingatkan mereka apa sih kesalahan yang mereka lakukan. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut. Teman-teman, seperti itu sedikit pemaparan saya, berbagi sedikit pengalaman dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Di akhir ialah target kita, mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi guru-guru yang bagaimana diinginkan dari dinas Kemendikbud, agar menjadi guru yang bisa merangkul anak-anak, bisa menjadi manajer dalam posisi kontrolnya, dan juga bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik teman-teman, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Satu dulu ya teman-teman, karena waktu kita sudah mulai mau habis kayaknya. Ya, silakan Mbak. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya. Baik, yang saya tanyakan di sini ada pada slide tadi posisi kontrol guru. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana agar kita sebagai guru itu bisa berada dalam posisi manajer tadi. Karena tadi disebutkan ada bagian manajer. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar kita bisa menjadikan ataupun berada dalam posisi manajer tersebut? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih kepada Pak Faiz atas pertanyaannya. Ya, teman-teman, untuk menuju ke posisi manajer memang kita perlu proses, perlu waktu, tidak serta-merta kita langsung menjadi manajer. Mungkin bisa jadi kita akan ada yang rasa kita ini kan rasa sebagai guru, sebagai orang tua, misalkan ada anak yang nggak pakai sepatu, dari dulu kita sudah teriakin, pakai sepatunya. Jadi seperti itu kita. Nah, mungkin nanti kita bisa lebih pertama menahan diri dulu. Seperti yang kita tahu, ketika ada anak melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu, pasti ada alasan di belakangnya. Dengan kita memahami, memiliki mindset ada masalah nih si anak, bisa jadi dari situ kita bisa menahan diri. Setelah itu kita duduk tenangkan si anak, lalu kita ajak bicara dengan beberapa kata kunci seperti ini. Kamu tahu kan kesalahanmu apa? Bagaimana kesepakatan kelas kita? Bagaimana peraturan sekolah? Kira-kira bagaimana solusinya? Bagaimana ke depannya? Apa yang bisa kita lakukan biar ini bisa lebih baik? Intinya sih teman-teman, ketika bagaimana kita menjadi manajer itu, bagaimana kita bisa menahan diri biar kalimat yang keluar dari mulut kita ini kalimat-kalimat yang baik. Karena bagaimanapun juga guru itu yang nanti akan dicontoh oleh si anak. Bisa jadi nanti ketika kita menegur dengan tidak baik, si anak juga akan menegur temannya dengan cara yang tidak baik. Dan terakhir, proses Pak Faiz. Memang untuk menjadi manajer itu perlu proses. Tidak serta-merta kita datang jadi guru langsung bisa jadi posisi kontrol sebagai manajer. Pasti nanti ada prosesnya, mudah-mudahan kita semua bisa menuju ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Faiz. Ya mungkin itu teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir membantu kami semua di sini dalam salah satu proyek tugas kami dalam tugas calon guru penggerak angkatan 10. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan walaupun sedikit bisa memberikan impact yang besar untuk kita semua. Amin. Dan juga mudah-mudahan sekolah kita berhasil menjadi salah satu sekolah internasional yang berada di Kalimantan Timur. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama terima kasih untuk hari ini. Agenda kita pada hari ini ialah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ya. Peraturan kelas tahu? Tahu. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama kayak peraturan kelas. Cuma kalau peraturan kelas itu kan biasanya kalimatnya dilarang, jangan. Nah, kalau keyakinan kelas kita ubah sedikit mindsetnya, pola pikir kita ubah. Keyakinan kelas itu ialah bagaimana kita menciptakan biar kelas kita itu nyaman. Jadi bagaimana biar kelas kita itu nyaman, bukan dari saya tapi dari kalian itu bagaimana maunya biar kelas itu nyaman. Makanya kita sepakati bersama. Jelas? Jelas. Oke. Jadi setelah ini saya akan bagikan sebuah kertas, minta tolong nanti diisi, dituliskan dulu cukup 1 atau 2 yang menurut kalian keyakinan kelas bisa kita lakukan di kelas. Paham? Paham. Oke. Setelah ini saya bagikan ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai boleh ditaruh di depan, silakan. Boleh titip ke temannya. Ya. Pertama, menjaga kebersihan. Bagus nggak? Bagus. Menjaga omongan. Bagus. Bagus. Ini kayaknya pernah ada kasus ya tentang omongan di kelas ini. Menjaga sikap dan etika di kelas. Mendengarkan guru ketika mengajar di kelas. Punya siapa ini? Menjaga sikap dan etika di kelas. Mendengarkan guru ketika mengajar di kelas. Ini jaga ngomong yang aneh-aneh ke temannya. Bertanggung jawab atas kewajiban. Menjaga kebersihan kelas. Sopan santun kepada guru. Ini yang punya 4 ini. Berbicara dengan baik, menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, berperilaku yang baik, menjaga kebersihan kelas, ketertiban kelas, berkata yang baik. Mantap kalian ini. Menjaga kebersihan, menjaga perkataan, menjaga attitude. Kita aja boleh teladan. Amin. Mudah kelas 8 begitu lagi ya. Menjaga kebersihan, berkata baik, menjaga kenyamanan, memberi rasa hormat, menghormati guru, menyayangi teman, memenuhi tenggat. Memenuhi tenggat itu apa maksudnya? Tugasnya. Oke. Jaga kebersihan kelas. Jaga kebersihan. Oke. Jadi dari beberapa yang sudah kita baca, yang pertama ada 1. Membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan perkataan guru itu. Menjaga lisan dan sikap, bagus. Pasti pasuknya jadi 3 ini. Apa bacanya? Menjaga kerapian kelas. Menjaga kerapian kelas. Menggunakan pakaian dengan baik. Kebersihan. Yang kedua, menjaga lisan. Ketiga, menjaga kerapian kelas. 4, terhadap guru. Kelima, sudah ini. Kita ada 4 kesepakatan kelas yang bisa kita sepakati. Ada yang mau ditambahkan? Ada, Pak. Ada yang mau dikurangi? Gak ada. Kalau begitu kita sepakat ya. Ada berapa? 4. Yang pertama apa, Bin? Menjaga kebersihan. Yang kedua apa? Menjaga lisan. Yang ketiga apa nih? Yang keempat apa Devika? Sopan terhadap guru. Oke. Setelah ini kita akan tanda tangan biar kita sepakati bersama berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita tulis. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Kalau begitu setelah ini
satu persatu dimulai dari meja yang di sebelah sini ya. Yes. Oke, sudah semua tanda tangan? Sudah. Kita sepakati bersama ada berapa kesepakatan kelasnya? 4. Yang pertama ada apa, Fit? Menjaga kebersihan, Yang kedua, menjaga lisan, ketiga, menjaga kerapian ruang, yang keempat. kepatuhan guru. Oke, bersama-sama mudah-mudahan keyakinan kelas ini bisa membuat kelas kita semua nyaman, aman, dan tentram. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih sudah sama-sama kita membuat keyakinan kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Fatina Jeni Alia. Saya dari kelas 7 Al-Farabi. Harapan saya semoga kelas ini jadi semakin tertib, adil, terus jadi semakin kerjasamanya semakin kuat, persatuannya juga semakin kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Nuwadi dari 7 Al-Farabi, dan pendapat saya, jika ada keyakinan kelas, reaksi saya apa ya? Membuat kelas ini menjadi tertib, lalu nyaman. Jika ditempati tidak ada rasa jijik. Semua orang pasti ya aman tentram lah. Nggak ada tuh yang namanya bau, apa sih ini gitu. Itu aja ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata ini saya buat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.